Di pertemuan berikut kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas efek samping obat tipe A yang disebabkan bukan efek utama, bukan efek utama obat tersebut, maka di pertemuan saat ini kita akan membahas efek samping obat akibat aksi farmakologi yang berlebihan, di mana efek samping obat akibat aksi farmakologi yang berlebihan ini disebabkan dosis relatif yang terlalu besar bagi pasien yang bersangkutan, atau bisa saja disebabkan oleh adanya perbedaan respon kinetik atau dinamik pada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok tertentu yang dimaksud antara lain pasien dengan gangguan fungsi ginjal, pasien dengan gangguan fungsi jantung, pasien dengan perubahan sirkulasi darah, ataupun adanya perbedaan usia serta genetik. Nah, dalam hal ini, efek samping obat akibat aksi farmakologi yang berlebihan dibagi menjadi beberapa, antara lain obat yang menyebabkan efek toksik terhadap sumsum tulang belakang, obat yang menyebabkan efek nefrotoksik, efek ototoksik, hepatotoksik, serta efek toksik penitoid dan digoksin akan kita bahas sedikit. Yang pertama adalah obat-obat yang menyebabkan efek toksik terhadap sumsum tulang belakang. Jadi kita mengetahui bahwa sumsum tulang belakang merupakan tempat terdapatnya sel-sel hematopoiesis yang sangat proliferatif, yang dia sangat sensitif terhadap toksisitas. Jadi adanya obat-obat seperti obat kemoterapi maupun obat azathioprine ini adalah obat-obat yang menekan kerja dari pembuatan sel-sel darah, ya. Jadi bisa terjadi penurunan jumlah sel darah, gitu ya. Karena di sini bisa adanya pengaruh dari obat-obatan tersebut. Kita tahu bahwa sumsum tulang itu merupakan proses tempat pusat pembuatan sel-sel darah. Nah, adanya supresi pada daerah sumsum tulang ini akan mengakibatkan terjadinya kekurangan sel darah merah, adanya perdarahan spontan yang serius akibat kekurangan platelet. Lalu di sini perlu kita tahu bahwa obat kemoterapi ini memiliki efek toksik, ya. Artinya terutama pada sumsum tulang belakang. Berikutnya adalah obat azathioprine yang digunakan untuk cangkok organ. Biasanya karena efek samping dari obat azathioprine yang mempengaruhi sumsum tulang belakang, biasanya obat ini diganti dengan obat mycophenolate mofetil. Ada juga obat-obat yang mengakibatkan nefrotoksik. Nefrotoksik berarti toksik pada ginjal. Nah, sebagian obat yang ditemukan menyebabkan nefrotoksik menunjukkan efeknya melalui satu atau sejumlah mekanisme patogen. Yang pertama, bisa menyebabkan perubahan hemodinamika intraglomerular. Artinya bisa mengakibatkan perubahan baik itu tekanan darah pada daerah ginjal, ataupun toksisitas pada sel tubulus yang terdapat pada ginjal, inflamasi pada ginjal, nefropati kristal, rhabdomyolysis, dan mikroangiopati trombosis. Ini adalah obat-obat yang menyebabkan nefrotoksik. Biasanya dikenal adalah golongan obat NSAID yang menyebabkan nefrotoksik. Antibiotik yang juga menyebabkan nefrotoksik paling sering diketahui adalah golongan aminoglikosida. Ya, jadi kita harus memahami bahwa ada golongan-golongan antibiotik yang juga memiliki efek nefrotoksik, tapi yang utama dikenal adalah aminoglikosida. Ada juga obat-obat yang menyebabkan ototoksik. Ototoksik ini artinya obat tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi pendengaran dan keseimbangan telinga. Nah, tingkat ototoksisitas ini bervariasi menurut obat dosisnya. Dan setelah obat dihentikan, ototoksisitas ini dapat sembuh secara penuh. Contohnya antibiotik, yaitu aminoglikosida dan vancomycin. Adapun juga obat-obat kemoterapi seperti obat cisplatin ini yang mengandung platinum bisa mengakibatkan ototoksisitas. Diuretik seperti furosemid juga bisa mengakibatkan toksisitas. Berikutnya adalah obat-obat yang menyebabkan hepatotoksisitas. Jadi hepatotoksisitas ini akibat obat ini jarang terjadi, tapi kejadian ini jarang terjadi karena memang kejadian sulit diketahui dan harus melakukan deteksi dan diagnosis yang sempurna supaya dapat mengetahui bahwa pasien mengalami hepatotoksisitas. Yang kita perlu ketahui dari FDA mengatakan bahwa hepatotoksisitas itu adalah peningkatan kadar aminotransferase serum atau SGPT yang lebih dari 3 kali batas normal dan peningkatan kadar bilirubin lebih dari 2 kali batas normal. Ya, jadi dalam pengujiannya berdasarkan nilai SGPT dan bilirubin. Nah, ada yang meningkatkan nilai SGPT, ya ini nilai-nilainya
obat-obat yang menimbulkan hepatotoksik banyak sekali, tapi biasanya yang paling kita sering kenal itu acetaminophen ya. Jadi misalnya obat paracetamol jika digunakan lebih dari dosis yang seharusnya, misalnya lebih dari 4.000 miligram per hari, maka ini akan bisa mengakibatkan peningkatan dari SGPT-nya atau peningkatan toksisitas ya. Terus kita lanjutkan pada efek toksik dari phenytoin. Phenytoin adalah obat yang banyak digunakan untuk penelatasan kejang. Toksisitas phenytoin ini disebabkan adanya kondisi-kondisi yang mengubah farmakokinetika dari obat. Misalnya, pasien mengalami penurunan jumlah albumin, pasien juga mengalami gagal ginjal kronis, disfungsi hati, dan perubahan metabolisme akibat faktor genetik. Nah, gejalanya biasanya pasien tuh mual, muntah, perasaan bingung, nistagmus, ataksia, hiperplasia gingiva, dan hilangnya kesadaran diri. Nah, di sini biasanya akan muncul kegangguan neurologi karena efek toksik ini muncul setelah disadari bahwa tidak ada infeksi saraf pusat. Biasanya diuji dulu apakah ada infeksi saraf pusat. Jika tidak ada, maka diperiksa terhadap efek toksik dari phenytoin itu sendiri. Berikutnya adalah efek toksik dari digoxin. Digoxin ini adalah obat yang digunakan di jantung ya, di mana efek terapinya ini biasanya diamati pada konsentrasi 1-2 nanogram per mili. Toksisitas ini karena dia merupakan obat dengan therapeutic window atau jendela terapi yang sangat sempit, maka ketika dosisnya lebih dari 3,1 nanogram per mili, bisa terjadi overdosis. Nah, pada 80% episode toksik yang diamati bahwa anoreksia itu merupakan gejala awalnya yang dimanifestasikan dengan muntah. Muntah ini berhubungan langsung dengan konsentrasi digoxin. Jadi, tanda dari efek toksik digoxin ini adalah muntah. Jika dalam konsentrasi tinggi, ini juga mempengaruhi sistem saraf, yaitu sakit kepala, pusing, atau vertigo. Gejala toksisitas yang lain adalah terjadinya vasokonstriksi arteri, adanya patologi muskular dan kutan akibat hipersensitivitas, trombositopenia yang berat, gangguan terhadap estrogen. Manifestasi toksisitas pada jantung yang disebabkan oleh digoxin tanda dengan irama denyut yang tidak normal dan perubahan konduksi jantung. Di samping tadi sudah ada penjelasannya bahwa 80% disebabkan oleh ditandai dengan muntah atau anoreksia. Berikutnya adalah yang ketiga adalah efek samping obat akibat interaksi obat, di mana interaksi obat dengan obat merupakan salah satu penyebab dari efek samping obat, di mana penyebabnya 5% terjadi karena kesalahan meresepkan atau akibat interaksi antara obat pada pasien datang rumah sakit. Adapun 2,3% sampai 7,8% ini disebabkan efek negatif akibat penggunaan cotrimoxazole, digoxin, dan ACE inhibitor yang di antara ketiga ini bisa saling berinteraksi jika digunakan bersamaan. Nah, polifarmasi ini berkaitan dengan jumlah diagnosis pasien. Biasanya semakin banyak diagnosisnya pasien, semakin banyak penyakitnya, tentu akan semakin banyak obat yang diberikan dan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping obat akibat interaksi obat. Berikutnya adalah cara metabolisme atau ekskresi obat. Dalam kaitannya dengan metabolisme obat-obatan yang mengalami degradasi dengan enzim CYP450 tentu mengalami resiko interaksi obat. Karena kita tahu di materi yang sudah saya pernah bahas bahwa ada obat yang menghambat atau menginduksi enzim CYP450. Nah, dari sini kita bisa lihat sebuah studi menunjukkan bahwa sekitar 30% dari seluruh pasien yang mendapatkan golongan simvastatin secara bersamaan ini dengan golongan yang lain yang menghambat metabolisme statin, ini dia akan menimbulkan resiko terjadinya rhabdomyolysis. Jadi misalnya kita tahu, ini saya sudah pernah jelaskan ya, di interaksi obat sebelum UTS, yaitu tentang interaksi inducer sama inhibitor, bahwa atorvastatin, lovastatin, dan simvastatin mengalami biotransformasi oleh CYP3A4. Nah, jadi jika ada obat-obat yang menghambat kerja CYP3A4, maka ini akan mengakibatkan obat ini bisa meningkatkan jumlah kadarnya. Nah, oleh karena itu ada beberapa pilihan obat yang lain, yaitu fluvastatin. Jumlahnya di sini dia tidak rentan terhadap interaksi obat karena jumlah CYP2C9 ini jumlahnya lebih sedikit. Ataupun bisa diberikan obat lain seperti pravastatin yang lebih hidrofilik, ya, jadi resiko interaksinya lebih kecil dibanding dengan statin yang lain. Demikian yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai efek samping tipe A. Selanjutnya kita akan masuk ke efek samping tipe B. Terima kasih untuk perhatiannya.